Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Asriani, NIM J1B020041 dari Prodi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa saja metode-metode hidroponik, yang dimana metode hidroponik itu terdapat 6 bagian, yaitu diantaranya yang pertama ada sistem sumbu atau weak system. Sistem sumbu merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena sistem sumbu tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Sistem sumbu lebih kurang efektif untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Sistem sumbu cocok untuk pemula atau yang baru mencoba menggunakan sistem hidroponik. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan sistem sumbu yaitu yang pertama, biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. Yang kedua, bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula. Yang ketiga, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. Yang keempat, tidak tergantung listrik sehingga biaya relatif lebih murah. Yang kelima, mudah untuk dipindahkan. Adapun kekurangannya yaitu jumlah tanaman yang dihidroponikan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Yang kedua, hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Yang kedua, metode hidroponik yang kedua yaitu sistem rakit apung atau water culture system. Sistem rakit apung merupakan cara bercocok tanam hidroponik modern yang dikembangkan oleh Massantini pada tahun 1976 di Italia dan Janssen pada tahun 1980 di Arizona. Sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang sistem. Yang kedua, bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, perawatannya tidak sulit. Adapun kekurangannya, rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. Yang kedua, akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi. Yang ketiga, kadar oksigen yang sedikit meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak terendam. Yang metode hidroponik yang ketiga yaitu sistem NFT. Sistem NFT adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Sistem ini nutrisi yang disediakan untuk tanaman akan diterima oleh akar secara terus-menerus menggunakan pompa air yang ditempatkan pada penampung nutrisi yang disusun sedemikian rupa agar pengaliran menjadi efektif. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yang pertama, sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Yang kedua, dengan sistem NFT, masa tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak. Yang ketiga, sistem NFT mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi, sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam. Adapun kekurangan sistem NFT, perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal. Yang kedua, tidak cocok untuk pemula. Yang ketiga, bergantung pada listrik. Yang keempat, rentan terhadap penyakit apabila beberapa tanaman terkena penyakit. Yang keempat, metode hidroponik yang keempat ada sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes merupakan salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Sistem irigasi tetes memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Yang kedua, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, terjamin kebersihan bebas dari penyakit. Yang keempat, penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Adapun kekurangan pada sistem irigasi tetes yaitu modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif tinggi. Yang kedua, diperlukan wawasan lebih luas dan mendalam mengenai tanaman. Yang ketiga, perawatan harus intensif. Yang keempat, permasalahan pada sistem pengairan maka akan berpengaruh terhadap hasil pertanian. Sistem irigasi tetes ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem irigasi tetes roasting drip system dan static drip system. Adapun sistem hidroponik yang metode hidroponik yang kelima yaitu sistem pasang surut atau EBB and flow system. EBB and flow system disebut juga flood and drain system atau sistem pasang surut merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik. Dalam sistem hidroponik ini, tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung
yang dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar. Sistem hidroponik ini sudah banyak dikembangkan dalam skala hobi maupun komersil. Struktur hidroponik EBB tergolong sederhana, pembuatannya mudah dan hemat energi. Kelebihannya, yang pertama yaitu tanaman mendapat suplai air, oksigen, nutrisi secara periodik. Yang kedua, suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Yang ketiga, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Adapun kekurangan pada sistem hidroponik EBB dan flow, biaya pembuatan cukup mahal. Yang kedua, tergantung pada listrik. Yang ketiga, kualitas listrik nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awalnya. Adapun yang terakhir, metode hidroponik yang terakhir yaitu ada aeroponik. Aeroponik berasal dari kata aero dan ponik yang berarti cara menanam. Jadi aeroponik merupakan cara bertanam dengan media perakaran udara. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya yaitu mampu mengendalikan akar tanaman. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah. Yang ketiga, keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman. Adapun kekurangannya, yang pertama memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal. Yang kedua, sangat tergantung pada energi listrik. Yang ketiga, mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai apa saja sih metode hidroponik yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.